Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol tajibut taubatu minadz dzunubi fauron. Wajib apa taubat saking piro-piro dosa hale temuli. Jadi wajib kita itu bertaubat dari dosa-dosa kita dengan segera, gak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau kita punya dosa, punya salah, dosa kecil, dosa besar, harus cepat-cepat untuk bertaubat, gak boleh ditunda-tunda. Si nom masih muda, nanti kalau sudah tua lali, lupa untuk bertaubat. Harus apa yang kita kerjakan harus kita bertanggung jawabkan. Kalau itu baik akan kembali baik, kalau itu buruk akan kembali buruk kepada yang melakukannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik kita, maka besok oleh Allah akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan jelek kita, besok juga akan dibalas. Jadi baik sekecil apapun kebaikannya yang kita lakukan, besok di yaumil qiyamah kita akan dibalas dengan surga dan kenikmatannya. Namun sekecil apapun perbuatan jelek kita, dosa kita, besok juga akan dibalas. Di mana? Di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ala kulli mukallafin, ing atase saben-saben wong mukallaf. Jadi wajib kita bertaubat kalau kita itu sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Sudah jangkep akalnya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah tahu mana cewek cantik, mana cewek gak cantik. Gak ada cewek itu jelek, cantik semua. Kalau yang cewek sudah tahu mana itu ganteng dan gak ganteng. Wahiyan nadamu utawi taubat iku getun. Kita itu harus getun. Caranya taubat yang pertama kita itu harus getun, harus menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nyesel. Wal ikla'u lan jabel dosa. Dan jika kita itu harus menghentikan perbuatan dosa kita. Wal azmu ala alla ya'uda ilaiha. Lan nejo ing atase niat ora balik sapa wong mukallaf maring dosa. Jadi harus dihujamkan betul-betul niat di dalam hati untuk tidak balik berbuat perbuatan yang dosa. Jadi nggak boleh
tobat Lombok, tahu tobat Lombok, tobat sambal. Kapok wis. Pedesnya minta ampun. Gak bakal aku besok makan Lombok lagi, makan sambal lagi, ampun dah. Terus besok habis makan, waduh, kok nggak sedep kalau nggak ada sambelnya. Itu namanya tobat Lombok. Wal istighfaru lan nyuwun ngapura melalui istighfar. Jadi syaratnya orang taubat itu ada 4. Yang pertama, kita itu an-nadamu, harus menyesal, wal iqla'u, dan harus menghentikan. Terus wal azmu ala alla ya'uda ilaiha, dan harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, wal istighfaru, dan harus memperbanyak istighfar. Jadi kebiasaan dari Kanjeng Nabi Muhammad yang disunnahkan untuk hambanya, untuk umatnya, adalah kita setiap malam sebelum tidur kita itu harus memperbanyak istighfar. Sebelum tidur itu loh. Sebelum tidur sampean setelah sholat isya, sebelum tidur sampean harus ambil wudhu terlebih dahulu. Habis ambil wudhu terus sholat sunnah witir 3 rakaat. Kalau ngantuk Pak, 1 is. Habis itu introspeksi diri, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Harus tiap hari kita itu harus iqra, harus introspeksi diri kita. Amal yang mana yang lebih domen, yang lebih banyak. Kalau amal perbuatan dosa yang lebih banyak, kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau perbuatan baik yang lebih banyak, kita minta kekuatan kepada Allah agar Allah tetap mengistiqomahkan, bisa tetap mendawamkan kebaikan itu. Jadi minta. Semua itu asalnya dari Allah kalau masalah kebaikan. Kalau masalah keburukan asalnya dari kita sendiri. Ma asobaka ngerul. Ayo. Man asobaka minal hasanati faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa-apa yang nyampe kepada kita itu tentang kebaikan, kebaikan itu asalnya dari Allah. Namun sebaliknya, apa-apa yang kita perbuat yang nyampe kepada kita itu tentang keburukan, keburukan itu dari hawa nafsu kita. Jangan dibalik ya. Kalau elek, Gusti Allah kok dolimi, enggak boleh, kafir. Wa in kana dzambu lan lamun ono opo dosa tarka fardin iku tinggal fardu qadahu, maka ngodoni sapa wong ing fardu. Jadi misalkan sampean dosanya karena meninggalkan sholat fardu, kewajiban puasa, zakat, apa lagi yang fardu, sholat Jumat, nggak bisa kalau sholat Jumat. Yang 5 waktu, sampean itu meninggalkan sholat 5 waktu, maka wajib qadahu, harus menggantinya. Waduh Pak, saya itu udah 2 tahun nih nggak sholat, harus diqadha selama 2 tahun. Salah sopo.
Jadi kalau masalah fardu, sampean meninggalkan puasa, sampean qadha puasanya. Sampean meninggalkan sholat, nggak sholat 2 tahun, 3 tahun, selama belum diamam nggak sholat. Setelah diamam terus dikasih petunjuk oleh Allah. Akhirnya sadar, astagfirullahaladzim, aku kok nggak sholat ya. Berapa nggak sholat? Berapa tahun? 3 tahun Pak. Kapok. Autubuatan utawa dosa hak li adamiyin kadue anak Adam. Qadahu sama. Apabila sampean punya hutang kepada anak cucu Adam, kepada sesama manusia, qadahu harus membayarnya. Atau sampean nyolong punyanya temen nih, terus gimana caranya taubatnya? Harus menggantinya yang dicolong itu. Yang dicolong 10.000 harus diganti 10.000 itu. Kalau enggak, sampean itu besok akan dibalas oleh Allah. Saya nyolong cuma 5.000 Pak, tetap dibakar di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Harus diganti ya. Harus diganti. Enggak usah nyolong. Pinjem tanpa memberitahu namanya ghazab. Itu harus minta maaf. Aku dulu pinjem motormu, awakmu pas turu, kontaknya ono nempel, tak pinjem. Itu namanya ghazab. Itu dosa. Harus minta maaf. Harus dikodok. Harus diganti. Sampean nyolong harus diganti. Lo yang dicolong wis mati Pak, kasihkan ke ahli warisnya. Gak ono Pak, gak ru. Ahli waris nang ndi gak ngerti. Setelah tak diliki nang omahe gak ono dikubur pisan omahe. Terus itu harus disodakokan, diinfakkan ke masjid, ke madrasah, diniatkan untuk mengkodok, mengganti apa yang dicuri dulu. Terus jambret, nyopet kan di mana-mana itu, jadi nggak tahu punyanya siapa. Jadi sampai harus ya dulu nyopet kok tak hitung-hitung kok ono 1 juta. Sampean kalau punya uang diganti itu, terus niatkan, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun, saya mau mengkodok, mengganti apa yang dicopet saya. Apalagi korupsi, miliaran, sopo sing gandeni diobong besok. Au istardahu utawa amri ridho sapa wong ing anak Adam, atau minta ridhonya. Pak Le, kemarin waktu aku si SMP aku nyolong KTC jenengan. Piro Le? Oh, 100 kali. Makane entek-entek terus. Peleme mangganya dicolong. Setiap berangkat ke madrasah dilempar. Mangganya tetangganya itu loh, dimakan sampai nyampe madrasah. Itu nyolong namanya. Terus sampai harus minta sepuro. Pak Le, dulu Pak D, dulu saya nyolong waktu masih kecil. Nyolong apa boleh? Lem, mangga, pencit. Oh iya wis tak sepuro, lunas sudah. Kalau minta ridhonya. Punya utang juga seperti itu. Minta ridhonya, Pak Le, aku sih durung ngono. Enggak apa-apa, tak ikhlasno wis. Alhamdulillah. Jadi ini bab masalah taubat. Jadi syaratnya taubat itu yang pertama harus menyesal. Yang kedua harus berhenti, tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga harus menjauhi, jangan diulangi lagi. Dan yang keempat harus beristighfar. Itu yang syarat taubat bagi orang yang sudah mukallaf. Jadi pernah di zaman Bani Israel itu
diceritakan, dikisahkan bahwa ada seorang bajingan membunuh 99 orang. Terus datang ke ulamanya, datang ke kiai lah kalau sekarang, Pak Yai, saya ini mau tobat. Apa dosamu? Saya membunuh 99 orang. Kaget sang kiai. Waduh, 99. Nyakiti aja udah dijamin neraka, apalagi bunuh orang, apalagi banyaknya 99. Nyakiti orang saja sudah dijamin masuk neraka. Nyakiti tok. Nyakiti tetangganya tok, nyakiti tok, nggak usah sampai mencelakakan, nggak usah sampai membunuh. Nyakiti tok perasaannya, kita ngambil perasaannya dengan cara menggibah, memfitnah, itu sudah dijamin masuk neraka. Apalagi sampai membunuh. Kaget sang kiai. Waduh, 99. Waduh, nggak kate diampuni itu somo itu. Waduh, kaget juga bajingan ini. Waduh, masa yai dosa kulo nggak diampuni ambil Gusti Allah. Waduh, keakian dosamu ibu. Bunuh satu orang aja sudah nggak cukup amalmu itu udah. Apalagi 99. Terus pripun yai? Ya mbok. Karena tidak ada jawaban dari sang kiai yang memuaskan bajingan ini, sang kiainya juga dipateni, dibunuh pisan. Genap sampai 100. Kiainya ini rodok kurang cerdas ya. Makanya cari kiai itu yang cerdas. Jangan cuma hafal satu dalil tok ya. Yang alim, yang cerdas, yang selalu nyambung dengan Gusti Allah, selalu zikir dengan Gusti Allah, sabar, jujur, itu yang harus sampean seguru, dianggap guru ya. Jadikan orang yang jujur, sabar, selalu berzikir kepada Allah, jadikan guru sampean. Guru ruhani sampean. Kalau guru jasmani itu di SD udah cukup. SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 itu guru jasmani. Guru jasmani tidak bisa menjamin seseorang itu menjadi orang yang soleh, tidak bisa menjamin. Karena diukur dari tingkat kejujuran. Antara anak SD dengan anak SMP, lebih jujur anak SD. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin orang itu tidak jujur ya. Nakal mana anak SD dengan anak TK? Nakal anak SD. Jujur mana anak TK sama anak SD? Jujur anak TK. Leh, dikasih sangu biro leh di bapakmu. Lemangnya, Pak De. Oh, coba nanya sama yang SD. Leh, dikasih sangu biro? Enggak dikei Pak De, supaya dikasih sangu lagi. Itu sudah tingkat pendidikan formal di negara kita. Terus nakal mana antara SMP sama SD? Nakal SMP. Nakal mana SMA sama SMP? Ya nakal SMA. Terus sampai kuliah S1, S2, S3 mau tambah nemen. Kalau tidak dibarengi dengan pelajaran agama atau ruhani. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berbuat jelek, kita tetap harus dibarengi dengan berbuat baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Terus bajingan tadi yang membunuh 100 orang, termasuk di situ salah satunya adalah sang kiai. Akhirnya masih belum puas hati, masih cari kiai lagi. Nyampe lah ke satu kiai. Setelah nyampe ke satu kiai, nanya sama persis, kiai saya tadi ngomong apa deh? Saya mau tobat. Untuk sama apa? Mati nih uang. Piro 100. Sebetulnya kemarin 99, terus saya ke kiai, terus yang kiai nggak ngasih jawaban yang pas. Kiai ini tak pateni pisan. Waduh,
Untung kiainya yang ini cerdas, jadi bilang, oh iso diampuni. Sebesar apapun dosa hamba, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku itu, siapa? Orang-orang yang asrafu, yang melampaui batas. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat, kalau kata bahasa Inggrisnya kaniajah, itu bahasa Inggris itu. Kaniajah itu bahasa Inggris Timur. Terhadap siapa? Dirinya sendiri, dengan berbuat dosa, mabuk-mabukan, narkoba, meninggalkan sholat, berzina, membunuh. Itu namanya asrofu ala anfusihim, berbuat melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Apa kata Allah? La taqnutu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh kita berputus asa dari pengapuroni Allah. Gak boleh kita berputus asa, karena sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung, bahkan sebesar bumi ini, masih lebih besar maafnya Allah, maghfirahnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosa kita semua kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Paham ya? Jadi kita harus dari setiap hari dibuat kebiasaan kita, di setiap hari harus berbuat kebaikan, karena kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan. Itu dawai Allah itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Terus dawainya Kanjeng Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah kejelekan itu, keburukan itu dengan berbuat kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi namanya anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khotoun khairul khotoina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti, siapapun itu, enggak kiai, enggak santri, enggak polisi, enggak tentara, enggak Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bu Gubernur, sampai Pak Presiden, sampai raja-raja, pasti yang namanya anak cucu Adam itu pasti berbuat kesalahan. Namun kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan ialah bertaubat. Syaratnya taubat ada 4. Yang pertama harus menyesal. Yang kedua harus berhenti. Yang ketiga jangan mengulangi lagi. Dan yang keempat harus perbanyak istighfar. Paham ya? Jadi kalau kita dosa itu dibagi 2, dosa langsung kepada Allah dan dosa terhadap sesama manusia. Kalau langsung kepada Allah tinggal sampai tobat, menyesali, nangis-nangis, sudah. Janji nggak berbuat lagi, sudah. Tapi kalau kepada sesama manusia, Allah itu belum bisa mengampuni. Makanya sampean harus mengakui. Kalau sampean nyolong ya diganti, atau sampean minta ridhonya. Pak Le dulu, atau Mbah, kakek, dulu saya pernah ngerasani jenengan. Ngerasani apa, Le? Waktu kita duduk-duduk di pinggir jalan, jenengan lewat, sampai jenengan pakai tongkat, terus dirasani, sekate mate ae kok si melakukan. Oh gitu dah, Le. Ya wis tak kapuro. Aku juga, Le, dulu, Le, ngerasani awakmu. Loh, ngerasani nopo kek? Si nonggo kok
pintu gitu ya. Jadi sudah tahu pelajaran dari Sulam Taufik ini udah terakhir, udah khotam apa tentang maksiatnya mata, maksiatnya kuping, maksiatnya mulut, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, maksiatnya faraj, sudah paham semua. Jadi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita diwajibkan untuk bertaubat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamaan